Guyonan. Wah. Uang yang membingungkan. Hari itu Baghdad sedang panas dan ramai seperti biasanya. Di pasar, semua orang menawar lebih nyaring daripada ayam berkokok. Sementara itu, di istana, Raja Harun ar-Rasyid sedang termenung menatap sekantong besar emas di atas mejanya. Ia berkata pelan, "Emas ini hadiah dari seorang pedagang. Tapi entahlah, aku tahu dia berharap imbalan dari pemerintah." Di sampingnya berdiri Wazir Ja'far yang selalu berhati-hati dalam bicara. "Baginda, itu mungkin sogokan." Raja menghela nafas. "Benar, tapi bagaimana aku harus mengembalikannya tanpa menyinggung si pedagang itu? Kalau aku tolak, dia bisa tersinggung. Kalau aku simpan, aku berdosa." Wazir berpikir, lalu mengusulkan, "Panggil saja Abu Nawas. Kalau urusan mustahil, hanya dia yang bisa bikin jadi mungkin." Tugas aneh dari raja. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria. "Salam wahai Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan? Menangkap jin, mengajar unta membaca, atau membuat Baginda tersenyum lagi?" Raja tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin kau mengembalikan uang ini kepada pedagang yang memberikannya, tapi tanpa dia sadar kalau itu dikembalikan." Abu Nawas mengelus jenggotnya. Jadi Baginda ingin menolak tanpa menolak, begitu?" "Iya, persis begitu," kata raja. "Tapi ingat, kalau kau gagal, kau yang kupenjara." Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang Baginda, kalau hamba gagal, hamba sudah tahu siapa yang akan menjenguk. Pasti Baginda sendiri, karena penasaran bagaimana caraku gagal." Rencana licik Abu Nawas. Abu Nawas pun berangkat ke pasar mencari si pedagang kaya yang memberi uang itu. Pedagang itu dikenal sombong dan suka pamer. Ia sedang duduk di tokonya sambil menghitung koin emas seperti menghitung pahala. Abu Nawas datang dengan wajah panik. "Wahai tuan pedagang, celaka besar. Baginda Raja murka. Beliau tahu ada seorang yang memberi uang sogokan kepadanya." Pedagang itu pucat. "Astagfirullah, kau yakin?" "Yakin sekali, dan Baginda bersumpah akan menghukum siapapun yang berani memberinya uang sogokan. Tapi beliau tidak menyebut nama." Pedagang itu gemetar. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir serius. "Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi ada syarat. Kau harus menyerahkan 5 kantong emas kepadaku, agar aku bisa pura-pura sebagai orang yang bersalah. Dengan begitu, Baginda tak akan curiga padamu." "Baik, baik. Ini uangnya," kata si pedagang sambil cepat-cepat menyerahkan 5 kantong emas. Abu Nawas mengangguk dalam hati. 1 untuk mengganti sogokan, 4 untuk biaya hiburan, gumamnya pelan. Pengambilan yang tak disadari.
Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa satu kantong emas. Ia menaruhnya di depan raja dan berkata, "Baginda, tugas hamba sudah selesai. Ini uang sogokan itu sudah kembali ke tempat semula." Tanpa si pemberi sadar bahwa ia sudah mengembalikannya. Raja terperangah. "Bagaimana caramu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Hamba hanya mengatakan kepadanya bahwa Baginda mencari pelaku pemberi sogokan, maka dia sendiri yang menyerahkan uang itu, bahkan 4 kali lipatnya. Tapi hamba cukup jujur untuk hanya membawa kembali yang Baginda butuhkan." Raja sampai terdiam beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau menipu si penipu dengan niat jujur. Dunia ini benar-benar tak masuk akal kalau kau yang surus." Akhir yang nyindir tapi lucu. Sebagai hadiah, raja memberi Abu Nawas separuh dari emas itu. "Ambillah ini Abu Nawas, tapi pastikan bukan uang haram lagi." Abu Nawas menerima dengan wajah polos. "Tenang Baginda, sekarang uang ini sudah suci. Kalau dulu uang itu diberikan dengan niat buruk, tapi kini hamba terima dengan niat bahagia." Raja tertawa sampai mengusap air matanya. "Kalau begitu, kau memang ahli memutarbalikkan logika, sampai dosa pun malu padamu." Abu Nawas membungkuk. "Hamba hanya menjalankan prinsip sederhana, Baginda. Kalau tidak bisa menghapus dosa, paling tidak buatlah dosa itu menyesal telah lahir di dunia." Abu Nawas mengajarkan bahwa kadang kejujuran tak selalu berarti bicara langsung, tapi bagaimana membuat kebenaran muncul tanpa membuat orang terluka. Dan di tangan Abu Nawas, bahkan uang haram pun bisa taubat dengan gaya komedi. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.